Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Surajaya dengan NIM 2364008 dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan tugas proyek mata kuliah rekayasa lalu lintas dengan judul Analisis Kapasitas Jalan, Derajat Kejenuhan, dan Level of Service Ruas Jalan Pemuda Kota Semarang. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Senin 20 April 2026 bertempat di Jalan Pemuda depan Hotel Luskin, Semarang Tengah, di bawah bimbingan Ibu Insinyur Agustina Wardani, STMT, selaku dosen pengampu. Baik, mari kita mulai. Kita mulai dari latar belakang, mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah terus mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan. Menurut data Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.702.768 jiwa pada akhir tahun 2025, dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,86% per tahun selama periode 2020 hingga 2025. Kepadatan penduduk mencapai 4.608 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan ini didominasi oleh kelompok usia produktif yang secara langsung meningkatkan kebutuhan mobilitas dan permintaan layanan transportasi jalan. Jalan Pemuda merupakan jalan arteri perkotaan kelas A yang berfungsi melayani arus perjalanan utama di Kota Semarang. Jalan ini menghubungkan kawasan perdagangan modern, pusat perkantoran, pusat pemerintah, institusi pendidikan, dan pusat hiburan. Karakteristik penggunaan lahan di sekitar lokasi menunjukkan hambatan samping yang sangat tinggi. Terdapat pertokoan retail, fasilitas parkir liar, billboard iklan, penyeberangan berjalan kaki tidak resmi, dan aktivitas komersil lainnya. Hasil observasi lapangan menunjukkan antrian kendaraan yang panjang dan kecepatan arus yang sangat rendah pada jam sore hari. Kondisi ini mengindikasikan volume lalu lintas telah mendekati atau bahkan melampaui kapasitas jalan. Oleh karena itu, diperlukan analisis sistematis menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997 atau yang biasa kita singkat sebagai MKJI 1997. Next. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, penelitian ini merumuskan 6 pertanyaan utama. Pertama, berapa besar volume kendaraan yang melewati ruas jalan Pemuda? Kedua, berapa kapasitas efektif ruas jalan tersebut berdasarkan MKJI 97? Ketiga, berapa derajat kejenuhan atau DS pada saat jam puncak? Keempat, bagaimana klasifikasi level of service atau loss ruas jalan dan apa implikasinya? Kelima, bagaimana proyeksi kondisi lalu lintas pada 5 dan 10 tahun ke depan? Terakhir atau keenam, apa rekomendasi penanganan yang tepat untuk meningkatkan kinerja ruas jalan? Untuk menjawab seluruh pertanyaan tersebut, penelitian ini menetapkan 6 tujuan yang selaras. 1. Menganalisa karakteristik arus lalu lintas mencakup volume, komposisi, dan pola temporal. 2. Menghitung kapasitas menggunakan metode MKJI 97. 3. Menentukan derajat kejenuhan menggunakan rumus DS sama dengan V dibagi isi. 4. Menentukan level of service berdasarkan nilai DS yang diperoleh. 5. Memproyeksikan volume lalu lintas untuk 5 dan 10 tahun ke depan. 6. Memberikan rekomendasi penanganan yang komprehensif. Lalu next. Penelitian ini dilaksanakan di ruas Jalan Pemuda, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
tepatnya di segmen depan Hotel Luskin. Lokasinya dipilih karena merupakan jalan arteri perkotaan dengan volume lalu lintas yang tinggi dan kemacetan yang terlihat jelas pada jam puncak. Karakteristik fisik jalan memiliki tipe 4 garis miring 2 UD, artinya 4 lajur, 2 arah tak terbagi. Tidak ada median pemisah, lebar total jalan 26 meter atau 13 meter per arah, lebar per lajur kurang lebih 3,25 meter. Jalan ini diklasifikasikan sebagai jalan kelas A, arteri perkotaan. Hambatan samping yang dikategorikan tinggi dengan kode huruf H karena kawasan yang dikelilingi perdagangan dan perkantoran padat. Survei dilaksanakan pada hari Senin 20 April 2026 mulai pukul 15.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat selama kurang lebih 3 jam dengan 37 interval cacahan masing-masing berdurasi 5 menit. Lalu selanjutnya, metodologi penelitian ini terdiri dari 7 tahap yang berurutan dan sistematis. Tahap pertama, survei lapangan di jalan pemuda pada hari kerja. Tahap kedua, pengumpulan data menggunakan metode manual counting atau penjajahan manual. Saya menempatkan diri di posisi elevated atau dari atas, waktu itu dari atas jembatan penyeberangan dengan pandangan bebas ke arus lalu lintas satu arah menuju pusat kota. Penjajahan dilakukan untuk 6 kategori. Untuk kategori kendaraan yaitu sepeda, bus, mobil, motor, pickup, dan truk selama 5 menit menggunakan stopwatch dan formulir dan menggunakan aplikasi traffic counting. Lalu untuk tahap ketiga, konversi setiap kendaraan ke satuan mobil penumpang atau SMP menggunakan faktor konversi MKCI 97. Tahap keempat, perhitungan kapasitas jalan dengan formulasi sama dengan CO dikali FJW dikali FJSP dikali FJS SF dikali FJCS. Tahap kelima, perhitungan derajat kejenuhan dengan rumus DS sama dengan V dibagi C. Tahap keenam, penentuan level of service berdasarkan nilai DS yang diperoleh. Tahap ketujuh, proyeksi ke depan dan perumusan rekomendasi penanganan. Seperti yang terlihat di foto sebelah kanan, ini adalah dokumentasi survei lapangan saya. Saya berdiri di balkon berwarna biru menggunakan HP sebagai alat cacah dengan aplikasi traffic counting. Berikut saya sajikan hasil survei lapangan selama 37 interval penjajahan. Tercatat total 17.866 kendaraan setelah dikonversi ke satuan mobil penumpang. Totalnya menjadi 16.428 SMP. Dari pie chart yang terlihat di komposisi kendaraan terdiri dari sepeda motor mendominasi dengan 53,03% atau 9.474 unit dengan faktor sampai 0,4. Mobil atau kendaraan ringan di posisi kedua dengan 27,16% atau 4.852 unit. Faktor SMP 1,0. Lalu truk di posisi ketiga yang cukup signifikan yaitu 11,41% atau 2039 unit dengan faktor SMP 1,3. Bus dan minibus 2,7%, sepeda 1,45% dan pickup 0,77%.
Perlu dicatat bahwa dominasi motor 53% mencerminkan karakteristik khas lalu lintas perkotaan Indonesia. Meski faktor SMP-nya kecil, hanya 0,4, perilaku lane splitting yang tidak tertib justru mengganggu kelancaran arus secara nyata. Lalu next, grafik ini menampilkan fluktuasi volume lalu lintas setiap 5 menit sepanjang periode pengamatan dari pukul 14.55 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Pola yang sangat jelas terlihat, volume relatif stabil pada sore awal di kisaran 140 hingga 220 SMP per 5 menit. Lalu kemudian terjadi kenaikan tajam mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat yang bertepatan dengan jam pulang kantor atau jam pulang sekolah. Area merah pada grafik menandakan periode jam puncak dari pukul 16.35 hingga 17.35 waktu Indonesia Barat. Semua batang pada zona merah jauh terlihat lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelumnya. Titik tertinggi terjadi pada interval pukul 16.40 hingga 16.45 dengan volume 330 SMP per 5 menit jika dieksplorasi ke 1 jam setara dengan 3.966 SMP per jam, hampir 2 kali lipat kapasitas jalan. Ini menegaskan bahwa sore hari adalah periode paling kritis di jalan pemuda. Lalu next, dengan menggunakan metode rolling 1 jam, yaitu menjumlahkan 12 interval berturut-turut masing-masing 5 menit, ditemukan bahwa volume lalu lintas tertinggi terjadi pada periode pukul 16.40 hingga 17.35. Volume pada puncak ini adalah 3.511 SMP per jam. Dari grafik sebelah kanan terlihat garis putus-putus yang mempresentasikan kapasitas jalan 2.532 SMP per jam. Mulai dari periode rolling nomor 11 ke atas, batang grafik sudah melampaui garis kapasitas tersebut. Artinya kemacetan sudah terjadi bahkan sebelum puncak normal. Parameter jam puncak secara ringkas, jam puncak 16.40 hingga 17.35, volume di 3.511 SMP per jam. Interval tertinggi terjadi pada pukul 16.40 hingga 16.45 dengan volume 330 SMP per 5 menit. Selanjutnya, kapasitas jalan dihitung menggunakan formula MKJI 97 untuk jalan perkotaan tipe 4-2 UD. C sama dengan CO dikali FCW dikali FCSP dikali FCS dikali FCCS. Saya jelaskan masing-masing faktor. CO adalah kapasitas dasar, nilainya 3000 SMP per jam. Ini nilai standar untuk jalan tipe 4-2 UD dengan alignment datar. CW adalah faktor lebar jalur, nilainya 1,08 karena lebar lajur jalan pemuda sekitar 3,25 meter. FCSP adalah faktor pemisahan arah, nilainya 1,00 karena pemisahan arah arus 50% berbanding 50% kondisi ideal. FCSP adalah faktor hambatan samping, nilainya 0,78. Ini faktor paling kritis. Hambatan samping dikategorikan tinggi atau kelas A dengan bahu jalan bertrotoar kurang dari 0,5 meter. Nilai 0,78 berarti kapasitas jalan terpangkas 22% dari kondisi ideal. FCCS adalah faktor ukuran kota, nilainya 1,00 karena penduduk kota Semarang 1,7 juta jiwa yang masuk dalam rentang 1 hingga 3 juta jiwa.
Hasil perhitungan C sama dengan 3000 dikali 1,08 dikali 1,00 dikali 0,78 dikali 1,00 sama dengan 2532 SMP per jam. Jadi kapasitas efektif jalan bermuda adalah 2532 per jam. Selanjutnya, setelah kita mengetahui volume jam puncak dan kapasitas jalan, kita bisa menghitung derajat kejenuhan atau DS. Rumusnya sederhana, DS dibagi dengan V dibagi dengan C. V adalah volume jam puncak 3511 SMP per jam, C adalah kapasitas jalan 2532 SMP per jam. Maka DS sama dengan 3511 dibagi 2532 sama dengan 1,387. Apa artinya? Artinya adalah angka 1, dibagi 87 ini, nilai DS sama dengan 1,0, berarti jalan sudah tepat pada kapasitas maksimum. Nilai DS 1,387 berarti volume sudah melampaui kapasitas sebesar 38,7%. Ini kondisi yang sangat kritis. Dampak yang terjadi di lapangan adalah antrian kendaraan sangat panjang dan tidak terurai dalam waktu singkat. Kecepatan kendaraan sangat rendah, mendekati kondisi berhenti total atau stop and go di kondisi kritis. Tundaan sangat tinggi sehingga perjalanan menjadi tidak efisien, kemacetan berpotensi meluas ke ruas jalan lainnya dan persimpangan sekitarnya. Berdasarkan nilai DS sebesar 1,387, kita tentukan level of service menggunakan tabel klasifikasi MKJI 97. Tabel loss terdiri dari 6 kategori. Loss A, DS kurang dari 0,06 atau arus bebas kecepatan tinggi. Loss B, DS 0,60 hingga 0,75. Arus stabil, sesekali terganggu. Lalu loss C, loss D, loss E, dan loss F. Nilai DS jalan bermuda adalah 1,387. Ini melampaui batas 1,00 yang sudah di loss E. Bahkan melampaui batas 1,50 yang merupakan batas loss F. Sehingga jalan bermuda diklasifikasikan ke dalam level of service F. Loss F disebut juga force flow atau arus tertutup. Karakteristiknya kemacetan sangat tinggi, kemacetan sangat rendah mendekati 0, antrian panjang tidak terurai, dan tundaan yang luar biasa tinggi. Sekarang kita lihat proyeksi kondisi lalu lintas ke depan jika tidak ada penambahan kapasitas infrastruktur. Formula yang digunakan adalah pertumbuhan eksponensial Vn sama dengan V0 dikali 1 tambah R pangkat N, di mana V0 adalah volume existing 3511 SMP per jam, R adalah laju pertumbuhan 0,0086 per tahun atau 0,86% per tahun. Berdasarkan data BPS Kota Semarang periode 2020 hingga 2025. Ini adalah jumlah tahun proyeksi tahun 2031, 5 tahun ke depan, sama dengan 3511 dikali 1,008 dipangkat 5 sama dengan 3665 SMP per jam. DS sama dengan 3665 dibagi 2532 sama dengan 1,447. Tetap loss F, volumenya naik 4,4%. Proyeksi tahun 2036, 10 tahun ke depan, V sama dengan 3511 dikali 1,0086 dibagi 10 dipangkat 10 sama dengan 3825 cm per jam. DS sama dengan 3825
25 dibagi 2532 sama dengan 1,511. Loss F semakin kritis, volume naik 8,8%. Kesimpulannya adalah tanpa intervensi, kondisi jalan pemuda akan terus memburuk setiap tahunnya. Berdasarkan seluruh hasil analisa saya melakukan penanganan dalam 3 jangka waktu. Jangka pendek yaitu 0 hingga 2 tahun, biaya rendah, dampak cepat. 1. Penertiban parkir liar dan PKL di badan jalan secara konsisten dan berkelanjutan. Ini adalah intervensi dengan biaya terendah namun dampak paling cepat. Jika FCSF bisa naik dari 0,78 ke 0,85, kapasitas berkurang lebih 170 SMP per jam. 2. Optimalisasi apil dan Green Wave di simpang Pemuda, Pandanaran, dan Pemuda Tamrin. 3. Penyediaan lahan parkir off-street dengan kerjasama gedung komersial sekitar. 4. Penegakan hukum tertib berlalu lintas. Jangka menengah 2 hingga 5 tahun, investasi infrastruktur. 1. Pembangunan media permanen mengubah tipe 4-2UD menjadi 4-2D, menghilangkan konflik arus berlawanan. 2. Peningkatan BRT Trans Semarang, koridor jalan bermuda. 3. Penataan kawasan komersial dan manajemen parkir terpadu. Lalu yang terakhir adalah jangka panjang atau sekitar 5 hingga 10 tahun, transformasi sistem. 1. Pengembangan LRT atau tram sebagai solusi transportasi massal berbasis rel. 2. Electronic Road Pricing atau ERP, tarif penggunaan jalan pada puncak sebagai disinsentif kendaraan pribadi. 3. Smart Traffic System yang berbasis CCTV dan sensor terintegrasi. Sebagai penutup analisis, berikut 6 kesimpulan utama penelitian ini. Kesimpulan 1 yaitu volume lalu lintas total 17.866 kendaraan, setara dengan 16.428 SMP. Tercatat dalam 37 interval, sepeda motor mendominasi 53% pada jam puncak terjadi pada pukul 16.40 hingga 17.50. Dengan volume 3.511 cm per jam. Kesimpulan 2, kapasitas jalan sama dengan 3.000 dikali 1,08 dikali 1,00 dikali 0,78 dikali 1,00 sama dengan 2.532 SMP per jam. FCSF 0,78 akibat hambatan samping. Akibat hambatan samping yang tinggi membakar kapasitas 22% dari kondisi ideal. Kesimpulan 3, derajat kejenuhan dan loss DS sama dengan 3.511 dibagi 2.532 sama dengan 1,387, menghasilkan level of service F. Volume melampaui kapasitas 38,7%, kemacetan parah, antrian panjang, stop and go. Kesimpulan 4, proyeksi tahun 2031 DS menjadi menjadi 1,447. Tahun 2036 DS menjadi 1,511 tanpa intervensi, kondisi loss F terus memburuk. Kesimpulan 5, rekomendasi jangka pendek penertiban dan Green Wave, jangka menengah median dan BRT, jangka panjang LRT dan ERP. Lalu yang terakhir atau kesimpulan ke-6, urgensi jalan pemuda dalam kondisi kritis dan memerlukan penanganan segera yang komprehensif. Demikian presentasi laporan tugas proyek rekayasa lalu lintas saya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama-sama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.